Oke, halo semuanya, selamat malam buat kita semuanya. Apa kabar kalian? Semuanya sehat ya? Oke, kali ini saya akan membawa suatu materi, yaitu materi pengantar instrumentasi dan otomasi. Dan sebelum saya masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu nama saya adalah Helenat Christian Manik dan saya berasal dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan nomor induk mahasiswa 125490079. Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi, yaitu adalah pengantar instrumentasi dan otomasi. Sebenarnya apa-apa saja sih yang akan saya bahas dan apa-apa saja yang bakal kita rangkum di dalam materi kali ini. Jadi mohon disimak baik-baik ya semuanya. Langsung aja kita ke materinya. Oke, baik. Mari kita masuk saja ke dalam materinya ya. Kita masuk ke dalam materinya dan sebelum kita masuk ke dalam materinya itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Leonard Christian Manik dengan NIM 125490079. Dari asal prodinya itu adalah Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Dan kali ini saya akan membawakan suatu materi yaitu adalah tentang instrumentasi dan otomasi. Sebenarnya saya ini akan membawa materi tentang pengenalan apa aja sih yang dipelajari oleh instrumentasi dan otomasi itu, dan sebenarnya instrumentasi otomasi itu apa sih gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengenal bahwasanya instrumentasi dan otomasi itu bukan seperti banyak orang mengira, instrumentasi otomasi itu kayak seperti pengendalian alat musik gitu bisa. Nah, sebenarnya instrumentasi itu kayak bakal nanti dibahas ke dalamnya. Sebelum itu, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Saya akan menyampaikan beberapa materi. Nah, seperti materi yang bakal saya sampaikan itu adalah yang pertama adalah pengenalan apa itu instrumentasi dan otomasi, dan yang kedua itu adalah pengukuran dan jenis-jenis pengukuran apa aja yang digunakan dalam instrumentasi dan otomasi. Dan yang ketiga itu adalah fungsi instrumentasi dan otomasi di industri. Jadi dari tiga submateri ini saya harap penjelasan saya itu bakal kita sama-sama paham dan saya akan menjelaskannya tidak secara terburu-buru. Nanti saya akan bakal menjelaskannya secara perlahan agar kita semuanya bisa paham di sini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Itu adalah ini pengertian instrumentasi. Yang pertama itu adalah instrumentasi adalah disiplin yang berfokus pada penggunaan dan perangkat pengukuran dan pengendalian. Nah, sebenarnya di sini yang kita paling garis bawahi dan garis besar itu adalah penggunaan perangkat pengukuran dan pengendalian. Karena apa? Dalam instrumentasi kita tidak hanya sebagai pengendali, tapi kita juga harus mengukur. Kita harus mengukur tinggi suhunya, mungkin dari kita akan mengukur dari seberapa kuatnya sih daripada alat yang kita gunakan dalam instrumentasi dan otomasi. Jadi sebenarnya dari instrumentasi ini kita juga harus tahu apa sih dasarnya yang bakal digunakan kita untuk kedepannya, agar kita pada saat penggunaan jenis instrumentasi ini kepada alat-alat yang ada di dalam industri ini tidak kacau. Nah, yang apa saja sih yang alat-alat yang digunakan dalam mungkin dalam pengukuran atau pengendalian ini, contoh yang sederhananya adalah sensor, transmitter, kontrol, dan aktuator. Jadi inilah empat jenis yang mungkin kalian bisa pahami dari yang digunakan perangkatnya, yang digunakan untuk instrumentasi dalam pengukuran dan pengendalian. Dan apa saja sih tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk memantau, mengukur, mengontrol, dan mengotomatisasi. Jadi di sini adalah seperti yang saya bilang tadi adalah memantau. Jadi kita akan memantau seberapa tingginya, seberapa rendahnya suhu daripada si alat ini yang kita bakal teliti. Nah, kita juga harus juga mengukur. Nah, fungsi dari mengukur ini agar supaya kita tahu seberapa tinggi atau seberapa rendah yang bakal kita dapetin pada saat pengukurannya.
Dan juga selain kita mengukur dan memantau, kita juga bisa mengontrol. Mengontrol apa aja? Mungkin kita dapat mengoperasikan beberapa alat-alat instrumentasi. Mungkin melalui bidang digital ya, melalui bidang digital atau mungkin kita pengontrolnya itu ada beberapa indikator gitu. Nah, yang terakhir adalah mengotomatisasi berbagai parameter proses produksi agar proses berjalan lebih efisien, lebih aman dan lebih berkualitas. Jadi, apabila kita menggunakan dari ketiga jenis ini atau keempat jenis ini, kita dapat yang namanya menginstrumentasikan dari alat-alatnya itu dengan baik. Nah, jadi lebih efisien, lebih aman dan lebih berkualitas. Nah, apabila kita tidak melakukan hal itu, apa saja yang terjadi? Kesalahan pada sistem instrumentasi akan berakibat pada kesalahan proses kontrol, sehingga akan mengalami suatu kerugian. Nah, di sini kita harus benar-benar pahami banget nih. Kenapa? Pada saat kita melakukan kesalahan pada pengoperasian, mungkin dalam pengukurannya, mungkin dalam pengontrolannya ya, seperti yang tadi pengoperasiannya, kita kalau terkadang mungkin sangat apalah ya, lengah, mungkin kita pada saat lengah dalam memantau, mungkin kita lengah pada saat kita mengoperasikannya, dan itu sangat tidak boleh ya, karena itu berakibat fatal banget nanti ke depannya. Jadi, apa-apa saja sih yang bakal terjadi atau mungkin jenis-jenis kesalahan-kesalahannya gitu. Nah, yang ini jenis-jenis kesalahan yang bakal mungkin kita dapetin dan cara penanggulangannya agar tidak terjadi kesalahannya itu. Yang itu yang pertama adalah cara agar tidak terjadi kesalahan dan instrumentasi, itu adalah melakukan kalibrasi dan penyetelan secara rutin. Jadi melakukan kalibrasi dan penyetelan itu adalah kayak seperti pemeriksaan. Pemeriksaan, kita menyetel kembali beberapa alat-alat yang kita gunakan dalam industri. Jadi pada saat kita melakukan penyetelannya, apakah yang kita atur itu sudah baik atau belum? Jadi pada saat kita pada saat kita melakukan kalibrasinya, sebelum dan sesudah itu benar-benar harus dipantau. Karena apa? Pada saat kita melakukan penyetelannya, apabila awal dan akhir itu berbeda, itu kita harus benar-benar harus pahami banget. Karena apa? Besar kemungkinan, mungkin ada permasalahannya atau memang tidak ada permasalahan dan pembawanya dari alatnya itu. Jadi kita benar-benar harus memahami, tidak hanya kita memahami bagaimana cara penanggulangannya, tetapi kita juga harus memahami nih bagaimana caranya eh, penyetelan yang kita awalnya itu dan mesin-mesin yang kita gunain itu. Jadi kita harus benar-benar paham banget. Nah, seperti yang ini, kalibrasi yang akan dikerjakan oleh kedua orang ini, contohnya ini yang udah saya kasih berikan, itu adalah mereka pasti akan mengecek kembali. Nah, mengecek kembali mungkin daripada mesinnya ini, apabila mungkin terjadi kesalahannya atau mungkin dalam penyetelan awalnya, mungkin dari beberapa eh, mungkin indikator-indikator yang ada di dalam mesinnya ini mungkin ada yang perubahan. Nah, itu benar-benar harus dicek. Dan yang kedua adalah pemilihan instrumentasi yang tepat. Ini yang penting karena apabila tidak menggunakan instrumentasi yang tepat mungkin akan terjadi beberapa kesalahan yang cukup fatal juga. Dan yang ketiga adalah perawatan dan pemeliharaan yang preventif. Apa sih preventif itu? Preventif itu memang perawatan pemeliharaan yang preventif. Dia memang harus benar-benar kita jaga, yang benar-benar harus kita lihat, benar-benar harus kita rawat sebagaimanapun. Karena apa? Mesin yang dirawat dengan baik, mesin yang dijaga dengan baik, maka akan tetap berjalan dengan normal. Seperti mungkin kita akan mengecek gimana kondisinya dari status dari awal sampai akhir. Mungkin sebelum gunainnya kita harus mengecek kembali apakah mesin ini mengalami permasalahan atau tidak. Jadi itulah fungsinya namanya agar terjadinya instrumentasinya itu yang baik dan berjalan dengan lancar. Jadi, apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, apabila kita tidak melaksanakannya dengan baik, seperti tidak memperhatikan nih dan tidak melakukan yang namanya perawatan nih. Jadi setiap mungkin bakal melakukan perawatan, tiap industri pasti berbeda-beda ya jenis alat yang mereka gunakan dan mereka pasti bakal yang namanya melakukan jadwal pemeriksaan dan pengecekan kondisi daripada alat-alat yang berada di industri tersebut. Nah, jadi mengapa harus ada perawatan dan pemeliharaan? Yaitu
Karena pada saat kita mengoperasikannya ke depannya bakal harus benar-benar dijaga. Dan yang keempat adalah memperhatikan kondisi lingkungan. Dan yang kelima mengidentifikasi dan mitigasi jenis kesalahan. Dan yang empat lima ini benar-benar harus di apa ya? Benar-benar harus digarisbawahi karena apa? Selain memperhatikan kondisi lingkungan, kita juga harus mengidentifikasi dan mitigasi jenis kesalahan. Jenis-jenis kesalahannya itu bisa berbagai macam ya. Dalam industri itu banyak banget jenis-jenis kesalahannya. Karena kesalahan kecil aja pun bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Mungkin dari kondisi mesin nih yang mungkin bakal bermasalah atau mungkin tidak berjalan dengan baik. Jadi em, dalam jenis kesalahan itu tidak namanya melakukan perawatan yang optimal. Mungkin dalam jenis perawatannya itu pada saat jadwalnya tapi tidak dilakukannya perawatan itu bisa saja. Dan pada saat tidak melakukan yang perawatan yang rutin itu, jadwal perawatan yang rutin itu tidak dilakukan, maka akan berakibat adanya terjadi kesalahan mungkin dalam sistem pengoperasiannya dan lain-lain. Dan itu memang harus benar-benar diperhatikan banget ya, karena kedepannya juga bakal kalau tidak kita perhatikan dan kita tidak mengidentifikasi apa sih jenis kesalahannya, ya mesin tersebut atau pengoperasian tersebut maka akan gagal total ke depannya. Maka alat-alatnya itu tidak bisa digunakan lagi dan mungkin proses produksinya tidak akan berjalan seperti normal. Dan selanjutnya ada yang terakhir adalah dokumentasi dan standar industri. Jadi dokumentasi itu kita harus mencatat beberapa standar-standar industri. Dari industri kita itu harus kita catat banget tuh. Mungkin dari jenis alatnya, pengoperasian alatnya, mungkin dari beberapa tipe alatnya. Dan kita harus memang dokumentasi karena apa? Dan itu supaya kita bisa namanya eh, mendapatkan standar industri lah kita bilang. Jadi pada saat kita nanti dilakukan pengecekan dari beberapa lembaga-lembaga, kita juga sudah memenuhi syarat bahwasanya kita itu sudah termasuk ke dalam bidang sudah menjalankan SOP dengan baik. Selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya itu adalah, nah, instrumentasi itu peluang kerjanya di mana aja sih? Pasti kalian penasaran banget tuh. Instrumentasi itu ketika kita melakukan namanya instrumentasi, kita melakukan namanya mata kuliah instrumentasi itu, program studi instrumentasi otomasi ini, itu peluang kerjanya kemana aja sih? Ini adalah lulusan-lulusan dari instrumentasi dan otomasi yang bisa mendapatkan peluang kerja. Jadi di sini instrumentasi dan otomasi itu bisa menjadi terbagi jadi 4 bagian. Jadi yang pertama itu ada automation engineer, instrumentation engineer, control engineer, dan wirausaha. Jadi di kalau kita belajar instrumentasi ini sebenarnya itu sangat perlu banget ya untuk kedepannya karena ini juga salah satu bukti masa depan atau sebagai salah satu pelaku masa depan untuk industri 4.0. Jadi instrumentasi dan otomasi ini memang benar-benar harus dioptimalisasi, dilakukan dengan baik dalam pada saat kita mata kuliahnya agar kita nanti ke depannya mungkin bakal lebih berguna. Jadi tidak usah khawatir apabila kita memasuki yang namanya program studi ini karena dari ketiga ke empat jenis ini pekerjaan ini bisa kita dapatkan ketika kita nanti sudah lulus daripada instrumentasi dan otomasi. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi dari instrumentasi dan otomasi. Fungsi instrumentasi dan otomasi itu bisa kita bagi jadi 5 adalah sebagai alat pengukur parameter proses dan juga sebagai alat analisis hasil pengukuran. Dan yang ketiga sebagai alat kendali proses. Jadi yang keempat adalah sebagai alat perekam atau recorder suatu proses. Yang kelima sebagai tools yang melakukan analisis data suatu tren. Nah, jadi yang fungsi-fungsi kelima ini itu adalah fungsi instrumentasi. Jadi sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang mungkin dalam benak kita, dalam pikiran kita, instrumentasi itu apa aja sih fungsinya? Kok memang sangat diperlukan banget sehingga ada bisa dibutuhkan banyak banget di bidang industri? Ya ini dari kelima ini sebagai alat ukur parameter proses itu juga melalui dari mungkin alat-alatnya bakal digunakan oleh bidang instrumentasinya. Dan yang kedua adalah sebagai alat analisis hasil pengukurannya bisa sebagai alat kendali proses. Jadi sebagai alat kendali proses ini dialah yang mengendalikan semuanya dari beberapa alat yang bakal digunakan dalam industri tersebut. Jadi yang keempat adalah sebagai alat perekam. Perekam. Kenapa dijadikan alat perekam?
Alat perekam dimaksud ini bukan kayak alat perekam seperti rekam-rekam suara seperti ini, rekam-rekam video-video seperti ini. Dia tuh perekamnya itu adalah operasinya gitu. Apakah yang operasi daripada alat ini dia itu memang dalam kondisi baik atau kondisi buruk. Nah, itu fungsinya yang tadi. Yang dari beberapa kesalahan yang tadi sebelumnya, instrumentasi mengapa penting? Karena untuk menghindari kesalahan yang tadi. Kenapa dengan kita mendapatkan alat perekamnya ini, alat-alat perekamnya ini, recordernya ini, yang dapat merekam suatu prosesnya ini, kita bisa tahu nih, oh sebelumnya terjadi beberapa kesalahan atau sudah melakukan namanya peningkatan atau sebagainya begitu. Sebagai tools untuk melakukan analisis data, dia itu juga sebagai analisis data. Jadi data-data yang udah dihasilkan dari beberapa instrumentasi ini bakal didapetin ya. Mungkin dari data-data alat-alatnya itu sudah dioptimalisasikan. Oke, selanjutnya itu adalah komponen-komponen pengukuran yang ada ini adalah beberapa komponen pengukuran yang digunakan dalam instrumentasi dan otomasi ya. Komponen pengukuran itu adalah sensor, input data, sistem kontrol, pemantauan dan tampilan, pengukuran dan proses sinyal, dan aktuator. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi utama. Fungsi utama dalam komponen instrumentasi. Jadi fungsi utama dalam komponen instrumentasi itu yang pertama itu adalah sebagai pengukuran. Itu memang udah seperti yang selayaknya ya. Pengukuran itu ada pengukuran menggunakan sensor alat lain untuk mengukur parameter. Jadi pengukuran ini juga sangat perlu dalam penganalisis atau mungkin dalam mengukur suatu data. Dan yang kedua adalah pemantauan mengamati suatu kondisi sistem, yaitu supaya kita nanti pada saat ke sistemnya mengalami permasalahan, mungkin pada saat mengalami kegagalan, kita bisa tahu gitu dalam menggunakan komponen yang ini jadi sebagai pemantauan gitu. Dan yang ketiga itu adalah analisis dan pengendalian, mengevaluasi suatu data yang dikeluarkan oleh suatu proses dan pengendalian alat gitu. Jadi analisis ini sebenarnya itu adalah mengevaluasi suatu data-data yang dihasilkan dari penganalisisnya ini dari komponennya ini, kita bisa tahu nih apa-apa aja sih yang terjadi setelah kita tinggali itu atau selama kita proses itu apa-apa aja sih yang terjadi. Jadi analisis ini sangat perlu ya, karena nanti pada saat terjadinya mungkin kegagalan atau terjadinya gejala-gejala yang bakal kita hadapi nanti itu juga sangat perlu yang namanya penganalisis data ya. Dan yang terakhir itu adalah keempat itu adalah perekaman dan keamanan. Perekaman ini adalah menyimpan data hasil pengukuran dan analisis, yaitu supaya kita itu bisa menyimpan sebelumnya alat ini mengalami hal apa saja gitu yang terjadi. Mungkin dalam ada terjadi kegagalan dalam sistem atau mungkin sistemnya ini baik gitu. Yang keamanan itulah menjaga keamanan dalam menjadi suatu proses pengendalian. Nah, ini juga melakukan yang termasuk ya dalam proses perekaman itu. Fungsinya itu apa sih perekamannya itu adalah menjaga keamanan. Jadi pada saat kedepannya mungkin bakal ada pemeriksaan atau namanya perawatan atau pengecekan rutin. Jadi hasil rekamannya ini bakal diberikan sama bagian pengecekannya inilah. Jadi sebelumnya ini mengalami kerusakan apa, mengalami kegagalan apa, jadi bisa dicek kembali. Jadi hasil perekaman ini menjadi suatu juga bukti dari keamanan-keamanan untuk kedepannya. Oke, lanjut. Oke, ini dia kita masuk ke dalam jenis-jenis alat pengukuran. Nah, dalam instrumentasi itu apa-apa aja sih alat pengukurannya ya? Yang pertama itu adalah termometer. Yang termometer ini fungsinya sebagai kita tahu aja apa-apa aja yang terjadi daripada suhu-suhunya yang terjadi dalam proses produksinya, dan juga manometer, ada flowmeter, dan sensor ultrasonik. Selanjutnya ada juga kita mendapatkan load cell, ammeter, dan water pass. Jadi ada sekitar 7 jenis alat-alat pengukuran dalam instrumentasi
yang mungkin bakal kita dapat sering jumpai dalam bidang industri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya, yang dapat saya sampaikan mungkin tidak banyak hal karena eh, yang saya sampaikan itu sebenarnya masih dasar karena supaya kita tahu dan paham bahwasanya apa-apa aja sih tentang instrumentasi dan otomasi ini, dan instrumentasi otomasi ini itu termasuk dalam bidang apa gitu. Jadi kita tidak hanya mengenal bahwasannya instrumentasi otomasi, itu kita tidak hanya beranggapan instrumentasi itu kayak alat musik ya, bukan. Sebenarnya sih kalau instrumentasi itu adalah sama seperti pengertiannya itu pengandalan alat musik kayak not-not seperti macam itu dalam bidang alat musik. Tapi kalau dalam bidang industri itu adalah suatu pengendalian dari sebuah sistem atau alat daripada industri. Jadi begitulah kesimpulan bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah menonton ya dari awal sampai akhir. Mungkin sangat singkat, tapi beberapa materi bisa kita dapatkan dan semoga dari materi-materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa. Selamat malam.